Oke, selamat siang, Rama. Oke, selamat siang. Ya, silakan saudaraku. Oke, saya pengen ngomong, jika memang benar Yesus itu Tuhan, ya, Hmm? jika memang benar Yesus itu Tuhan, dan siapa yang menciptakan malaikat diciptakan dari apa? Menurut Kamu kepercayaan tadi, Anda, kamu tadi gimana? Kamu tadi agama apa? Islam. Hmm. Yang menciptakan Karena malaikat ya Tuhan Yesus Kristus. Yang menciptakan dunia ini Tuhan dari apa? Yesus. Yang diciptakan Malaik, dari, nah, iya begini dari Yesus. saudaraku ya. Ha. Oke, kenapa di sini di Alkitab terlalu bentar ya? Hmm. Jika memang benar malaikat itu diciptakan oleh Yesus, Hmm. di Luke 22 ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kekuatan itu dikasih oleh ini kan ya. Yesus itu dikasih kekuatan oleh malaikat ya. Yesus dikasih kekuatan oleh malaikat. Ya masa Tuhan kok dikasih kekuatan oleh malaikat? Terus lanjut kayak tempat. Ia sangat ketakutan. Nah, yang masa Yesus takut sama ciptaannya? Kan gak mungkin. Coba jelaskan. Oke. Oke, kenapa? Lukas 22, bentar ya. Lukas 22 ayat itu tadi ya, di situ malaikat itu sebenarnya melayani Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus menciptakan malaikat untuk melayani Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, Lukas 22 Lukas 24 ya. Sorry. 43. Uh-uh. 44. Nah, di situ itu malaikat itu melayani Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa Tuhan Yesus ketakutan bukan kepada malaikat, bukan kepada siapapun. Di situ takut itu artinya sedih ya, sedih, ada Teduh. duka yang mendalam. Ya, karena ini kamu lihat konteksnya, ini adalah di mana besoknya Ya, Tuhan oke, Yesus lanjut. akan ditangkap. Lanjut. Ya, ya Lukas 24 ayat berapa tadi? Tunggu. Lukas berapa tadi? Bukan, Lukas 24. Yes. 22, walah. Lukas Oke. 22. 4344 di Taman Getsemani itu loh, perikopnya di Oh iya, Taman iya, iya, Getsemani. betul. Ya. Memang betul Yesus itu menciptakan malaikat. Kenapa dia takut oleh malaikat? Dan kenapa Yesus itu Iya, mendapatkan kekuatan dari malaikat? kita sudah mendengarkan pertanyaanmu, narasimu Oke. sudah kita Ya. dengarkan sebentar. Ya. Oke, jadi gini saudaraku Rama, kita Oke. harus tahu ya. Ya. Kita harus lihat konteksnya di sini bahwa di situ adalah Tuhan Yesus itu lagi berdoa di Taman Getsemani ya. Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia, dia betul-betul datang dalam rupa manusia saudaraku, bukan jadi-jadian. Jadi apa yang kita rasakan dia juga rasakan ya. Nah, makanya ini adalah pergumulan Tuhan Yesus ketika besok akan ditangkap. Bayangin saudaraku, Tuhan Yesus tahu dia akan diperlakukan dengan sangat hina, dengan dicaci, ditusuk, ditombak, diderak ya. Dan disinilah Tuhan Yesus bergumul ya. Bagaimana ya dia akan menanggung segala kutuk kematian di atas kayu salib. Dan hal yang paling menyedihkan di dalam diri Tuhan Yesus, dia akan berpisah dari Bapa dalam waktu yang singkat. Ya, itulah ketakutannya. Karena Tuhan Yesus selalu menyatakan dia bersama-sama dengan Bapa, dia satu dengan Bapa. Tuhan Yesus menyatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya dia tidak bisa terpisah dari Bapa. Tetapi lihat, ketika Tuhan Yesus berpisah dari Bapa dan dalam waktu yang singkat, Tuhan Yesus mengalami kematian, yaitu tubuhnya mengalami kematian. Tetapi ketika Bapa itu kembali ke tubuhnya, dia bangkit. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus mengalami ketakutan. Karena dia juga bisa merasakan apa yang kita rasakan, ya. Hal yang paling sedih yang dialami Tuhan Yesus, dia akan berpisah dari Bapa dalam waktu yang singkat karena dia tahu besok dia akan mati, tubuhnya akan mengalami kematian. Nah, kita harus tahu konteks dari membaca Alkitab saudaraku, karena tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia yang pertama untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal dengan cara menebus kita dari hukumnya sendiri.
Karena tidak ada yang bisa menebus manusia dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Makanya dia rela turun dari surga mengambil rupa manusia. Ya, yang kedua, untuk memberikan kita teladan supaya kita hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, di sini kan adalah pencobaan yang pergumulan yang sangat besar ya, di mana dia adalah Tuhan Allah yang maha tinggi, tapi diperlakukan dengan hina, dengan dalam kemanusiaannya. Disitulah dia memberikan teladan bahwa manusia itu sebenarnya ya, kita ini adalah manusia yang sombong, egois. Nah, di mana Adam dan Hawa ketika disesatkan oleh iblis atau ketika dicobai oleh iblis, mereka mau tersesat. Karena apa? Di situ iblis mengatakan, kalau kamu memakan buah pohon pengetahuan itu, kamu akan seperti Allah. Nah, Allah. ada keinginan karena ada keinginan untuk ego ya. Nah, Tuhan Yesus memberikan kita teladan, kalau kita ada dalam pergumulan, kita harus berdoa supaya kita kuat, supaya kita tetap rendah hati. Nah, Tuhan Yesus di situ menunjukkan dia rendah hati, dia mau melakukan, dia taat akan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Nah, supaya kita juga taat, saudaraku, karena Tuhan Yesus itu adalah teladan yang sempurna. Jadi di situ malaikat itu melayani, memberi kekuatan itu seperti melayani ya, itu melayani. Dan Tuhan Yesus tidak ketakutan sama malaikat. Ngapain dia ketakutan sama malaikat? Dia ketakutan dari situ yang tadi ya, dia akan terpisah dari Bapa dalam waktu yang singkat. Nah, makanya Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri karena dia satu dengan Bapa. Nah, seperti itu saudaraku Rama. Oke, berarti kata-kata dari Allah itu dia diri sendiri, Pak? Ya, kata-kata kan ada Allah. Saya Allah itu bantu siapa? simpulkan aja ya. Saya bantu simpulkan Ya, silakan, Mbak Lina, teman-teman silakan. mengerti ya. Oke ya. lanjut. Pertanyaanmu tadi kan, jikalau malaikat itu diciptakan, kenapa dia datang dari surga memberi kekuatan kepada Yesus Kristus, itu ya. Oke, Iya. dari semua jawaban teman-teman di luar Kristen harus paham dulu bahwa Yesus Kristus itu sejatinya Allah dan sejatinya manusia. Dalam sejatinya Allah, dia tidak membutuhkan apapun. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Tetapi ketika sejatinya manusia perhatikan, dia berdoa, dia merasa takut dan dia membutuhkan pertolongan. Itu sejatinya manusia. Tapi saya akan tajamkan di sini. Malaikat itu diciptakan memang untuk melayani Yesus Kristus. Sebab dia adalah Allah, itu sejatinya Allah. Jadi malaikat datang untuk melayani Allah. Yang kedua, kenapa Yesus Kristus takut menurut kamu? Sejatinya manusia, tadi sudah dikatakan oleh Mikana, satu, dia tahu dalam waktu yang singkat, walaupun singkat, dia akan berpisah dengan Allah. Yang kedua, dia tetap harus memberi teladan. Teladan terbaik dan paling sempurna di muka bumi sepanjang sejarah peradaban manusia adalah Yesus Kristus. Dia memberi teladan kepada murid-murid bagaimana seseorang dalam keadaan yang seperti apapun tetap harus berdoa. Berdoa kepada siapa? Tentu berdoa kepada Allah, kepada Bapanya. Nah itu, jadi teman-teman sering lupakan dui naturnya Yesus Kristus, sejatinya Allah dan sejatinya manusia. Dan kedua pribadi ini tidak pernah berpisah, tidak ada tombol on off, dia akan selalu berjalan beriringan. Saya rasa itu mudah kok dipahami. Silahkan Rian. Rama, silahkan Rama. Oke, berarti Aku boleh nambahin. Ini menarik juga yang ditanya si Rama ini. Ya, Boleh silakan, nggak? Kak. Ya, nggak apa-apa. Silakan Kak. Oke. Dari teks Ibraninya sih di sini ditulis malach mi hasamayim. Ya. Artinya kalau saya menyatakan ini adalah malak hagoel, karena malak min hasamayim itu hanya satu, malak hagoel. Dalam konsep Ibrani, malak hagoel itu adalah emanasi atau dirinya Elohim. Karena di konsep Ibrani, Elohim mengemanasi dirinya menjadi 10 sefirot. Nah, 10 sefirot ini adalah 10 cara Elohim nuzul atau nampak ke dalam dunia. Nah, waktu Abraham bertemu dengan Elohim di bawah pohon tarbantir, dia melihat malak. Nah, malak di sana adalah malak hasamayim. Nah, malak hasamayim ini juga dia menyebutnya Bapa. Nah, di penulisannya Kejadian juga dikatakan Elohim. Nah, dia menyebutkan malak itu sebagai Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Nah, malak ini muncul lagi di tadi yang abang sebutkan ya. Duh, apa nih? Kasih Bang Henry. Di dalam ayat di ayat yang Bang Rama sebutkan ini muncul lagi malak itu. Malak hasamayim.
Nah, Malak Hagoel ini adalah emanasinya, dirinya sendiri. Nah, kalau saya artikan ayat yang ingin abang angkat di sini, siapa yang menguatkan dirinya? Yesua dikuatkan oleh dirinya sendiri yang berada di tahta kerajaan surga. Siapa dia? Dia dirinya sendiri. Dalam rupa Malak Hasamayim. Nah, ini juga jangan heran. Kok dia bisa dalam keberadaan itu dalam banyak rupa? Ya, itulah Elohim. Dia bisa datang dalam banyak rupa di satu tempat yang sama. Itu Bang Rama, ya penjelasan saya. Oke, berarti kesimpulannya tuh Yesus itu ketakutan karena kesedihan, takut. Nah, kalau kita mengambil ketakutan di sana, Bang Rama, kamu harus memahami dari tradisi, ya. Karena konsep ini itu semua ada di dalam tradisi Judaism. Karena waktu hari raya penebusan dosa, ya, seorang imam akan menghisap atau menarik semua dosa bangsa Israel kepada dirinya. Nah, di situ akan terjadi pergejolakan di dalam diri, di mana dia yang kudus, kados, suci, ya, bersih, harus menerima kekotoran dari manusia yang kotor, yang najis. Dia harus menghisap semua. Nah, di situ ada ada perbedaan antara yang kudus harus menerima yang tidak kudus. Dia harus menghisap, mengambil semua kenajisan manusia ke dalam dirinya. Nah, disinilah yang terjadi di dalam diri Yesua. Dia yang kudus, dia yang najis, dia yang kudus harus mengambil kenajisan manusia. Karena kodratnya Elohim adalah kados, kudus. Gitu Bang Rama. Nah, inilah yang terjadi. Ada kedukaan Elohim akan manusia yang kotor, manusia yang najis akan dosa dan tidak taat akan perintahnya. Inilah kesedihannya. Kesedihannya akan kematian manusia yang digantikan oleh dia sendiri. Gitu. Silakan Bang Rama. Oke. Berarti kesimpulan begitu. Oke, itu berarti dalam kata makna Allah itu siapa? Allah itu siapa? Yesus, Tritunggal. Oke, berhubung saya jelaskan ya posisi saya di sini. Saya adalah Messianic Judaism, di mana saya memahami ya. Saya tidak akan menggunakan kata Tritunggal, tapi saya akan mengatakan Echad. Dan saya tidak menolak Tritunggal atau Wanas, saya tidak menolak apapun. Dan itu tergantung perspektif masing-masing menerimanya apa. Karena semuanya dikatakan Echad. Sudah Bang Rama. Jadi kalau konsepnya saya, kamu tidak perlu menghitung Tuhan. Jadi kamu Trinitas, kamu Wanas, ini nggak perlu kamu pertanyakan. Apapun dia, mau dia Trinitas, mau dia Wanas, konsepnya di dalam Alkitab dikatakan apa? Ya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, gitu Bang Rama. Jadi Echad di sini kamu harus paham. Tidak peduli dia Wanas, tidak peduli dia Trinitas. Dia tetap konsepnya adalah Echad. Gitu. Oke. Amin, haleluya. Oke. Seperti itu saudaraku Rama ya. Oke. Tapi di room sebelah ada juga, saya bertanya nih, kamu percaya nggak sama malaikat? Kata non Islam tuh dia nggak percaya, tapi di sini percaya kalau malaikat itu ada. Oke, sebenarnya gini Rama. Ini room bukan untuk mengadu domba atau membawakan room dari lain ke sini gitu ya. Ini room saya berbeda dengan room yang lain ya. Di sini khusus untuk edukasi Alkitab dan juga untuk memuliakan, meninggikan, memasyurkan Tuhan Yesus. Jadi jangan bawa gontok-gontokan dari room sebelah ke sini ya. Kalau ada orang yang bertanya tentang Alkitab dengan tulus, dengan rendah hati, saya dan tim akan menjawab juga ya dengan kerendahan hati. Tetapi kalau tujuannya untuk mengolok-olok, lebih bagus turun ya. Karena gini saudaraku, kalau kamu tidak mengenal siapa Tuhan Yesus atau tidak pernah membaca Alkitab Kejadian sampai
wahyu berurutan ya secara teliti, lalu kamu menghujat Tuhan Yesus, maka dosamu akan semakin banyak ya, hukumanmu akan semakin berat ya. Oleh karena itu bertobatlah. Tapi saya percaya Rama ini tulus untuk bertanya, untuk mengetahui kebenaran dan juga untuk menambah pengetahuan. Nah, seperti itu soal Guru Rama ya. Itu tadi sudah dijelaskan sama Kak ahli bidat itu ya. Ini ada satu lagi, boleh nggak? Kami kanan. Oh, boleh, silakan satu lagi. Iya, boleh, silakan satu lagi. Tahu bentar. Iya, ini room apa yang disampaikan di room lain atau statement atau narasi-narasi apa di room lain jangan dibawa ke sini ya. Di sini kita akan edukasi mengenai Alkitab. Yang di sini aja teman-teman. Yang di sana aja. Ya silakan Rama, pertanyaannya langsung aja saudaraku, biar kita naikkan yang lain supaya yang lain juga mendapatkan kesempatan untuk bertanya ya. Udah Rama, apa masih menunggu lagi nih? Dia lagi. Atau begini saja Rama, kamu baca-baca dulu Alkitab deh. Kamu baca-baca Alkitab. Nyari kunci dulu. Ini abangku. Nyari kunci. Dia hilang kuncinya. Iya, makanya dia lagi handle itu tadi orang di belakang. Saya turun dulu ya. Bentar. Oh iya. Oke, turun dulu lah. Kalau enggak kamu baca dulu Alkitab, besok-besok kalau kamu ada pertanyaan silahkan bertanya lagi ya. Ya, tepuk tangan buat Rama yang cakep dan manis.